Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di mana saja kalian berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan terkait dengan tata cara kurban. Ya, setelah kalian menyimak tadi hikmah, kemudian sejarah kurban, kemudian hikmah dari berkurban ini, sekarang Ustaz akan menyampaikan tata cara kurban. Ya, sebelum ke tata cara kurban, perlu kita ketahui bahwa hewan yang boleh dijadikan hewan kurban adalah tidak semua hewan, ya, tidak semua hewan. Bolehkah kita berkurban dengan ayam? Ya, misalkan orang tua kita peternak ayam, saking banyaknya, bolehkah kita berkurban dengan ayam yang banyak, misalkan ratusan ayam? Nah, atau misalkan orang tua kita itu peternak kelinci misalkan, ya. Nah, bolehkah kita berkurban dengan kelinci? Nah, itu tidak semuanya, tidak semua binatang atau tidak semua hewan boleh dijadikan hewan kurban. Ada 4 hewan kurban atau 4 jenis hewan kurban yang boleh dijadikan ibadah kurban. Yang pertama adalah unta. Ya, ini tidak semua orang, mungkin di Indonesia mungkin jarang unta, nggak ada, ya, jarang untuk dijadikan kurban. Mungkin di daerah tertentu seperti di Timur Tengah. Unta. Yang kedua adalah sapi dan sejenisnya, kerbau, sapi atau kerbau. Kemudian yang ketiga kambing, ya, kambing, dan yang keempat adalah domba. Jadi bisa unta, bisa sapi, kemudian kambing atau kerbau, kambing atau domba. Nah, keempat jenis ini bisa dijadikan 2 kelompok. Yang pertama, unta atau kerbau atau sapi itu bisa dijadikan untuk 1 kambing jadi 7 orang, untuk 7 orang pengurban, ya. Kemudian untuk kambing dan domba itu hanya untuk 1 orang, tapi sudah mewakili 1 keluarga. Jadi dalam 1 keluarga misalkan ada kakak, ada adik, ada mama, ada papa, cukup dari 1 itu sudah mewakili 1 kambing, bisa untuk 1 keluarga. Tapi kalau sapi atau unta itu bisa jadi 7 orang, baik berbagai keluarga boleh, penting 7 orang, ya. Baik, itu jenis hewan kurban yang boleh dijadikan untuk ibadah kurban: unta, sapi, kambing, kerbau. Yang kedua, waktu untuk berkurban. Kapan ini waktunya untuk berkurban, gitu kan, ya? Kapan waktunya? Yang lebih utama adalah semuanya pada dasarnya utama, yaitu di hari Idul Adha itu tanggal 10, ya, tanggal 10, betul ya? Tanggal 10 Zulhijjah. Itu waktu penyembelihan. Kalau belum sempat di hari tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, 12 atau 13, atau namanya hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal 11, 12 atau 13 boleh, itu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya masuk ke tata cara penyembelihan. Hewan kurbannya jelas, kemudian waktunya jelas, kemudian tata caranya. Sekarang ini tata caranya. Orang yang menyembelih, ya, atau menyembelih hewan kurban, secara umum tata cara untuk menyembelih itu ada adabnya, ya, tidak sembarangan. Kita menyembelih sembarangan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang pertama harus menajamkan pisau, ya. Jadi pisau yang dijadikan alat untuk menyembelih itu pertama harus tajam. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah memerintahkan supaya kita menyembelih itu harus dengan menajamkan pisau untuk menyembelih itu, ya. Dan diusahakan tidak di depan hewan yang lainnya yang mau disembelih. Jadi mengasah pisaunya, menajamkan pisau itu diusahakan tidak dilihat oleh hewan-hewan yang mau disembelih yang lainnya. Seperti itu. Pertama, pisaunya tajam. Yang kedua, menghadap kiblat. Ya, misalkan menghadap kiblat. Ya, sunnahnya, ya. Kemudian dibaringkan di atas lambung kiri, ya, dibaringkan si kambing, si hewannya itu. Nah, kemudian disembelih dengan pisau yang tajam tadi, dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Apa bacanya? Bismillah Allahu Akbar, ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, ya, lain, ya. Untuk menyembelih ini Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu tuntas, beres, tersembelih, ya, tentunya di lehernya, ya, tentunya menyembelih. Setelah tuntas beres disembelih, kemudian dibagikan. Nah, sekarang kepada siapa itu pembagiannya? Bolehkah yang berkurban itu makan? Katanya nggak boleh, Ustaz. Nah, apakah boleh kita makan?
misalkan kita berkurban, apakah boleh kita makan mengambil dagingnya? Nah, seperti itu. Baik, hewan kurban yang dijadikan hewan kurban atau daging kurban ya, daging kurban itu bisa dibagi jadi 3 kelompok pembagiannya atau alokasinya kemana saja sih daging kurban ini. Yang pertama, sepertiga buat kita boleh. Buat orang yang berkurban itu boleh makan sepertiganya, boleh ngambil untuk kita dan keluarga. Kemudian sepertiga lagi bisa buat untuk tetangga kita, ya, punya tetangga ataupun teman, itu boleh dibagikan untuk tetangga dan temannya. Sepertiga lagi bisa untuk fakir miskin atau yang membutuhkan, ya. Jadi pembagiannya, jadi kita bebas sebenarnya, pada dasarnya bebas, kita makan boleh sepertiga paling tidak, ya, sepertiganya. Kemudian untuk teman dan sahabat atau tetangga sepertiganya, dan untuk fakir miskin atau yang membutuhkan sepertiganya. Ya, baik, demikian yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.